Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe-nya ya karena itu gratis. 3, 2, 1. Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Dasar. Modul 1. Kegiatan belajar 3. Pengertian dan arah pengembangan PSBD. A. Pengertian PSBD. Berikut ini, Anda akan diajak untuk memahami pengertian mata kuliah berkehidupan bermasyarakat Ilmu Sosial Budaya Dasar PSBD. Pada kegiatan belajar 2, kita telah membahas hakikat ilmu sosial budaya dasar dalam pendidikan umum. Pemahaman Anda tentang ilmu sosial budaya dasar tentunya menjadi dasar yang baik untuk dapat selanjutnya memahami bagaimana pemahaman ilmu sosial budaya dasar dalam mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Mari kita lihat kembali apa yang telah kita pelajari dalam kegiatan belajar 2. Secara singkat dalam kegiatan belajar 2, dikatakan bahwa sebagai suatu mata kuliah ISBD memiliki tingkat kompetensinya sendiri. Tingkat kompetensi suatu mata kuliah adalah suatu tingkatan pembelajaran yang harus dicapai oleh mata kuliah tersebut. Adapun untuk mata kuliah ISBD memiliki kompetisi dasar menjadikan mahasiswa sebagai ilmuwan yang profesional, yakni yang berpikir kritis, kreatif, sistemik, dan ilmiah, berwawasan luas, etis, serta memiliki kepekaan dan empati terhadap solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif. SK Dirjen Dipti 44 tahun 2006. Dengan tingkat kompetensi yang telah diuraikan di atas, maka materi pembelajaran mata kuliah ISBD diarahkan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pelatihan tentang nilai-nilai berkehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak dapat hidup sendiri. Hidup dalam suatu kelompok merupakan salah satu ciri manusia sebagai makhluk sosial, yang pada titik tertentu kita sadar bahwa secara bersama-sama kita membentuk kehidupan bersama yang saling membutuhkan. Dalam berkehidupan bersama inilah kita menjadi anggota dari suatu sistem masyarakat sehingga kita ada dalam suatu ikatan hidup bermasyarakat. Ini yang kemudian dipahami sebagai berkehidupan bermasyarakat. Berkehidupan bermasyarakat tidak hanya selalu diwarnai dengan kehidupan saling membutuhkan dan fungsional. Ada kalanya sebagai anggota-anggota masyarakat kita saling bersaing, berkompetisi, dan berkonflik. Tidak hanya pada anggota dari masyarakat kita sendiri, tetapi juga dengan anggota dari masyarakat lain. Hal ini perlu kita pahami karena problematika sosial budaya dalam masyarakat akan terus ada. Anda, sebagai mahasiswa akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang muncul sebagai implikasi dari interaksi Anda dengan orang lain, dengan institusi dan masyarakat lain. Akan tetapi, Anda tidak bisa keluar dari kehidupan bermasyarakat Anda. Ketidakmampuan manusia untuk hidup sendiri menuntut manusia untuk memiliki keterampilan sosial untuk hidup secara bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat. Manusia, pada hakikat bukan hanya sekadar sebagai makhluk sosial, akan tetapi juga makhluk budaya. Sebagai makhluk budaya, manusia harus mampu mengembangkan budaya bersama yang dapat diakui, diterima, dan dapat mengatur tiap-tiap unsur anggota masyarakat dalam ikatan kebersamaan. Untuk itu, agar dapat hidup dalam suatu masyarakat, manusia, sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya, tentunya harus mampu mengembangkan nilai-nilai yang diharapkan oleh anggota masyarakat yang lain. Coba Anda bayangkan bila Anda tidak dapat mengembangkan sikap toleransi, empati, dan tolong-menolong. Apa yang terjadi pada Anda dalam kehidupan sosial Anda di lingkungan masyarakat? Dalam masyarakat yang heterogen, seperti Indonesia tentunya sikap individualistis dan diskriminatif bukanlah nilai-nilai berkehidupan yang diharapkan. Untuk itu, perlu dikembangkan nilai-nilai yang mampu mendukung sikap perilaku dan pandangan hidup yang dapat menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan segala keragamannya, seperti keanekaragaman, kesederajatan, dan kemartabatan setiap manusia sebagai individu dan makhluk sosial.
Dengan demikian, individu-individu manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan kemasyarakatan dapat hidup bersama dengan saling menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. Nilai-nilai berkehidupan bersama seperti ini adalah nilai-nilai yang juga menjadi bagian dari isi mata kuliah ISBD. Untuk itulah ISBD sering juga disebut sebagai MBB ISBD, yaitu Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat Ilmu Sosial Budaya Dasar. Dengan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat MBB ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan potensinya sebagai manusia Indonesia yang 1. Peka, berwawasan, berdaya nalar tentang lingkungan sosial dan alamnya. 2. Sadar dan memahami hakikat hidup bersama sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alamnya. 3. Berkemampuan adaptasi secara aktif membina hubungan dengan lingkungan, baik sosial maupun alam secara berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi MBB, seperti yang tercantum dalam keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 44 tahun 2006 bahwa mata kuliah berkehidupan bermasyarakat MBB memiliki visi untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan memiliki wawasan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Selanjutnya misi mata kuliah MBB adalah menumbuh kembangkan daya kritis, daya kreatif, apresiasi, dan kepekaan pada mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan budaya demi memantapkan kepribadiannya sebagai hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang 1. Bersikap demokratis, berkeadaban, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bermartabat, serta peduli terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Memiliki kemampuan untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan teknologi dan seni. 3. Ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial budaya dan lingkungan hidup secara arif. Dengan demikian, jelas bahwa ISBD merupakan mata kuliah dasar yang menjadi landasan penting bagi mahasiswa di perguruan tinggi untuk kehidupannya kelak sebagai manusia Indonesia yang terdidik, profesional, dan memiliki keahlian, serta bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai dan moral yang luhur. Jelaskan apa yang menjadi tujuan dari mata kuliah berkehidupan bermasyarakat, serta bagaimana keterkaitan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat dengan ISBD sehingga menjadi mata kuliah ISBD. B. Visi, misi, dan tujuan ISBD. Setelah Anda memahami pengertian ISBD, maka sejalan dengan pemahaman mata kuliah berkehidupan bermasyarakat ilmu sosial budaya dasar ISBD tersebut, ISBD sendiri memiliki visi dan misinya yang selaras dengan misi dan visi MBB. Berikut ini adalah visi dan misi ISBD. Visi mata kuliah ISBD adalah mengembangkan mahasiswa sebagai manusia terpelajar yang kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, misi ISBD ialah memberikan landasan dan wawasan yang luas, serta menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif pada mahasiswa untuk memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab serta bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungannya. Adapun tujuan ISBD diberikan di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan kesadaran mahasiswa menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal bagi hidup bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademik dan keahliannya serta mampu memecahkan masalah sosial budaya secara arif. Menurut Prof. Abdul Qadir Muhammad SH,
Secara umum tujuan ISBD adalah mengembangkan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial, zoopolitikon, dan sebagai makhluk budaya, homo humanus, sehingga mampu menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial budaya dan masalah lingkungan sosial budaya, serta mampu menyelesaikan secara halus arif dan manusiawi masalah-masalah tersebut. Secara rinci dijelaskan pula bahwa di dalam tujuan umum ISBD tersebut di atas terkandung 3 rumusan utama, yaitu 1. Pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. 2. Kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial budaya dan masalah lingkungan sosial budaya. 3. Kemampuan menyelesaikan secara halus arif dan manusiawi masalah-masalah tersebut. Konsep-konsep dasar yang terdapat pada ketiga rumusan utama dari tujuan utama ISBD di atas antara lain adalah 1. Manusia sebagai makhluk sosial. 2. Manusia sebagai makhluk budaya. 3. Tanggapan kritis. 4. Wawasan luas. 5. Masalah sosial budaya. 6. Masalah lingkungan sosial budaya. Pengertian atas konsep manusia sebagai makhluk sosial diartikan bahwa manusia sebagai individu tidak mampu hidup sendiri dan tidak juga dapat berkembang sempurna tanpa hidup bersama dengan manusia lainnya. Sementara itu, manusia sebagai makhluk budaya diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena sejak lahir sudah dibekali dengan unsur akal, rasa, dan karsa yang membedakannya dengan hewan. Dengan ketiga unsur lahirlah itu, akal, rasa, dan karsa, manusia akan dapat membentuk budaya yang menjadi pedoman dan nilai-nilai hidupnya sebagai hasil dari interaksinya dengan manusia lain dengan mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berguna dan mana yang merugikan. Dengan akal, rasa, dan karsanya, manusia dituntut pula untuk dapat berpikir secara kritis dan memberi tanggapan atas pemikirannya tersebut. Tanggapan kritis sebagai hasil dari pemikiran yang kritis adalah reaksi akal atau daya tangkap berdasarkan nalar yang tinggi terhadap sesuatu yang dilihat atau didengar dari suatu kejadian tertentu. Dalam konteksnya dengan sosial budaya, tanggapan kritis merupakan kemampuan memahami suatu masalah secara objektif, tepat sasaran, dan mampu melihat suatu fakta yang tertutupi dengan fakta lain yang terjadi dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan langkah-langkah penanganan, dan mampu menghindari konflik, serta dapat mengatasi permasalahan dengan arif dan manusiawi. Untuk dapat memberikan tanggapan yang kritis atas suatu permasalahan, seorang individu tentunya harus didukung dengan wawasannya yang luas. Wawasan luas adalah kemampuan memandang jauh ke depan berdasarkan pemikiran yang dalam dan mendasar, serta mempertimbangkan keterkaitan dan dampaknya secara lebih luas. Apa yang harus ditanggapi dengan kritis dan berwawasan luas? Dalam konteks ISBD, yang perlu ditanggapi dengan kritis dan berwawasan luas adalah masalah sosial budaya dan masalah lingkungan sosial budaya. Apa itu masalah sosial budaya? Lalu apa pula yang dimaksud masalah lingkungan sosial budaya? Masalah sosial budaya adalah peristiwa yang timbul akibat interaksi sosial dalam kelompok masyarakat dalam usaha memenuhi suatu kepentingan hidup yang dianggap merugikan salah satu pihak atau masyarakat secara keseluruhan. Masalah tersebut bersumber pada perbedaan sosial budaya yang dianggap merugikan kepentingan pihak lain sehingga dapat memicu terjadinya konflik. Contoh masalah sosial budaya adalah konflik antara pengusaha dengan buruh, konflik antar suku bangsa, konflik antar warga, perkelahian remaja, konflik antar kampung, dan lain-lain. Sementara itu, masalah lingkungan sosial budaya adalah peristiwa atau kejadian yang timbul akibat perbuatan tidak manusiawi yang merugikan warga lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah kelompok sosial budaya yang hidup dalam batas-batas tertentu dan ditata berdasarkan norma sosial budaya, seperti keluarga, desa, marga, kota, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok profesi misalnya, masalah maraknya penggunaan narkoba di kalangan masyarakat sekarang ini. Narkoba tidak hanya membawa dampak secara individual dari orang yang menggunakannya, lebih luas lagi akan membawa masalah bagi keluarga dan masyarakat luas yang ada di sekelilingnya. Contoh lain adalah masalah perilaku membuang sampah di kalangan masyarakat.
Kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat dan tidak tersedianya sarana dan prasarana bagi pembuangan sampah yang baik tentunya akan menjadi masalah bagi masyarakat di lingkungan tersebut. Tidak hanya masalah kebersihan, tetapi juga masalah kesehatan, relasi sosial antar warga, dan perilaku masyarakat lainnya. Jelaskan bagaimana keterkaitan antara tujuan ISBD dengan visi dan misi ISBD. C. Ruang lingkup pembahasan ISBD. Menurut ketentuan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 44 Dikti Cap 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di perguruan tinggi, substansi kajian ISBD meliputi hal-hal berikut. 1. Pengantar ISBD. 2. Manusia sebagai makhluk budaya. 3. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. 4. Manusia dan peradaban. 5. Manusia, keragaman, dan kesederajatan. 6. Manusia, nilai, moral, dan hukum. 7. Manusia, sains, teknologi, dan seni. 8. Manusia dan lingkungan. Dengan ruang lingkup materi yang diberikan ISBD ini, maka kajian ISBD akan mencakup masalah sosial dan masalah budaya, serta keberadaan manusia sebagai subjek dan objek dari masalah-masalah tersebut sehingga saat kita dihadapkan pada masalah sosial dan budaya dalam kehidupan kita, kita diharapkan dapat memiliki wawasan, kepekaan, serta empati terhadap masalah maupun pemecahan masalahnya. Tiap kajian ini akan dibahas secara lebih jelas dalam Modul 2, Modul 3, dan seterusnya di dalam BMP ISBD ini. Tetapi dalam BMP ISBD ini juga, Anda akan diberikan satu pokok bahasan tambahan, yaitu ISBD dalam tantangan globalisasi. Modul akhir ini menjadi penutup dari keseluruhan isi modul yang akan membawa Anda pada suatu pandangan lebih jauh ke depan untuk memahami pentingnya Anda mempelajari, memahami, dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam mata kuliah ISBD ini dalam kehidupan Anda di masa datang, baik sebagai warga negara maupun warga dunia. Sebutkan pokok-pokok bahasan yang termasuk dalam ruang lingkup ISBD. D. Metode pembelajaran ISBD. Berdasarkan penjelasan pada kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2, maka dapat disimpulkan bahwa mata kuliah berkehidupan bermasyarakat ilmu sosial budaya dasar (ISBD) pada dasarnya adalah sebuah studi tentang fenomena sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, perlu Anda ingat kembali bahwa mata kuliah ini bukan merupakan ilmu yang membahas teori-teori sosial dan budaya. Oleh karena ISBD lebih bersifat pembahasan tentang fenomena sosial budaya, maka metode pembelajarannya ditujukan untuk melatih kemampuan akan kepekaan kritis dan kearifan dalam menangani dan menanggapi segala fenomena sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut adalah dengan menerapkan pendekatan student-centered learning dengan metode problem-based learning. Teknik pembelajaran dengan metode problem-based learning dapat dilakukan dengan teknik yang paling sederhana sampai pada teknik yang agak kompleks. Teknik yang sederhana, misalnya Anda akan diberikan suatu kasus problem sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, Anda diharapkan untuk dapat berdiskusi membahas permasalahan sosial budaya tersebut di atas sesuai dengan teori-teori yang telah Anda kuasai. Mulai dengan menemukan akar permasalahannya, bagaimana permasalahan itu terjadi, proses berlangsungnya, hingga sampai pada solusi apa yang dapat Anda tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Anda, sebagai mahasiswa juga diminta untuk berdiskusi dengan teman-teman Anda, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, untuk dapat mendekati masalah tersebut secara lebih arif dan tidak subjektif. Di lain sisi, teknik yang agak kompleks misalnya adalah riset sosial. Pengajar akan meminta Anda, selaku mahasiswa untuk melakukan riset sosial. Dengan teknik ini, mahasiswa dilatih untuk memiliki keterampilan sosial dengan membangun kepekaan terhadap permasalahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Sikap kritis Anda akan terlatih pada proses merencanakan langkah-langkah penelitian, pertanyaan-pertanyaan yang mahasiswa ajukan dalam proses pengumpulan data, dan cara Anda melakukan observasi. Selanjutnya, kemampuan kritis Anda dapat dilihat dari bagaimana Anda melakukan analisis atas semua data otentik yang Anda peroleh.
Dalam setiap teknik yang diterapkan kepada mahasiswa ISBD, Anda, sebagai mahasiswa diharuskan menghasilkan suatu detail rekomendasi dan solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapi dan menangani masalah sosial budaya yang menjadi problem basetnya. Anda dituntut untuk memiliki kearifan dalam melihat permasalahan dan rumusan detail rekomendasi dan solusi yang Anda ajukan. Anda juga dituntut untuk dapat menghasilkan suatu detail rekomendasi atau solusi yang memperhatikan harkat hidup orang banyak dengan mempertimbangkan aspek keragaman dan kesederajatan, nilai moral dan hukum, dan mempertimbangkan aspek teknologi, iptek, dan seni yang memungkinkan, serta dampaknya bagi kelestarian lingkungan, baik alam maupun sosial budaya, untuk keberlangsungan hidup masyarakat dan negara. Semakin tinggi kemampuan Anda, sebagai mahasiswa ISBD untuk mempertimbangkan kesemua aspek tersebut di atas, maka makin tinggi pula kemampuan Anda untuk menggali sikap kearifan Anda, sebagai makhluk sosial dan budaya, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada dasarnya, berbagai teknik pembelajaran dapat dilakukan dalam ISBD. Akan tetapi, teknik pembelajaran tersebut harus berpegang pada metode pembelajaran ISBD yang menuntut untuk 1. Menempatkan mahasiswa sebagai subjek didik mitra dalam proses pembelajaran anggota masyarakat dan warga negara. 2. Mengupayakan peningkatan kemampuan pemahaman Verstehen kepada mahasiswa, yaitu para mahasiswa diajak untuk memahami berbagai gejala yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam perspektif masyarakat, kebudayaan, dan lingkungan alam. 3. Meningkatkan intensitas komunikasi interaktif, dialog kreatif bersifat partisipatoris, efek demonstratif, diskusi, responsif, telaah kasus, penugasan mandiri, ketimbang ceramah monolog, atau komunikasi satu arah yang bersifat paparan semata. Jelaskan mengapa metode problem-based learning dianggap dapat menjadi metode pembelajaran dalam ISBD. Sistem evaluasi pembelajaran ISBD. Sistem yang digunakan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran ISBD disesuaikan dengan metode dan teknik pembelajaran yang diterapkan. Dengan metode dan teknik pembelajaran ISBD yang telah dipaparkan di atas, maka sistem evaluasi yang digunakan dapat mencakup penilaian atas. 1. Knowledge untuk mengukur tingkat pengetahuan, wawasan, dan kemampuan mahasiswa menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. 2. Comprehension untuk mengukur wawasan, kepekaan, dan tingkat kritis mahasiswa dalam mengamati dan menelaah fenomena sosial budaya secara komprehensif. 3. Application untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan materi dari pokok-pokok bahasan yang diberikan dalam mengamati dan menganalisis fenomena sosial budaya, serta tingkat kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan nilai-nilai berkehidupan, bermasyarakat, seperti nilai-nilai toleransi, kebersamaan, keadilan, kesetaraan, dan kearifan, dalam menghadapi dan mengatasi fenomena sosial budaya. 4. Analisis untuk mengukur kemampuan kritis mahasiswa dalam melakukan analisis fenomena sosial budaya dengan berpegang pada data yang otentik. 5. Sintesis untuk mengukur kemampuan kritis mahasiswa dalam mengambil suatu keputusan atas analisis yang dilakukannya. 6. Evaluation untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa dalam mengevaluasi dirinya sendiri selaku makhluk sosial dan makhluk budaya dalam melihat dan menghadapi fenomena sosial budaya di dalam masyarakatnya. Bagaimana tingkat kepekaannya, bagaimana kemampuan kritisnya, dan apakah ia, selaku makhluk sosial dan budaya, telah memiliki nilai-nilai berkehidupan bermasyarakat seperti nilai-nilai toleransi, kebersamaan, keadilan, kesetaraan, dan kearifan. Dari hasil evaluasi kemampuan mahasiswa, terutama dalam hal mengukur kemampuan untuk mengevaluasi diri, diharapkan nantinya mahasiswa mampu secara terus-menerus melakukan perbaikan diri untuk menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang berwawasan luas, peka, kritis, arif, dan memiliki nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup bersama. Dengan demikian, Anda sebagai mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah ISBD ini, berhasil mencapai tingkat kompetensi yang ditetapkan untuk mata kuliah ISBD. Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar dari usaha pengembangan mata kuliah ISBD di masa depan.
Tentunya dengan melihat apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kompetensi dasar ISBD mampu menghasilkan mahasiswa dan para lulusan yang diharapkan. Arah pengembangan ISBD dapat terus dilakukan baik dalam cakupan ruang lingkupnya, metode pembelajarannya, maupun evaluasi pembelajaran yang dapat digunakan lebih lanjut mengikuti perkembangan masyarakat secara nasional maupun internasional. F. ISBD sebagai alternatif pemecahan masalah sosial budaya. Seperti yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, bahwa tujuan umum ISBD adalah 1. Mengembangkan kesadaran mahasiswa menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal bagi hidup bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademik dan keahliannya, dan mampu memecahkan masalah sosial budaya secara arif. Sebagai suatu mata kuliah yang memberikan penanaman nilai-nilai dan pengetahuan secara bersamaan tentang berkehidupan bermasyarakat yang baik dan bertanggung jawab, ISBD dapat dimanfaatkan untuk modal dasar berpikir dalam mencari alternatif dalam menyelesaikan masalah sosial budaya. Kebijakan atau langkah-langkah penyelesaian masalah sosial budaya harus didasarkan sikap kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. ISBD membuka wawasan seseorang akan masalah-masalah sosial budaya yang ada dengan mengasah kemampuan bersikap kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat dengan juga mempertimbangkan kearifan lokal dan tanggung jawab sosial sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. Dengan demikian, wawasan terhadap ilmu pengetahuan dan pemahaman atas sikap dan nilai-nilai yang ada dalam ISBD dapat dimanfaatkan oleh Anda untuk upaya mencari penyelesaian masalah sosial budaya yang akan Anda hadapi kelak dalam kehidupan Anda di masa yang akan datang. Mengapa ISBD dapat menjadi alternatif pemecahan masalah sosial budaya? Modul 2. Kegiatan belajar 2 akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat membantu menemani belajar modul buku materi pokok Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.